Pendidikan merupakan salah satu hak dari hak asasi manusia yang paling penting dan esensial. Di Indonesia muncul pertanyaan penting, sejauh mana hak ini dihormati dan terpenuhi, terkhusus dalam kasus kenaikan UKT, yang dimana kasus ini menjadi isu kontroversial di tanah air, dikarenakan kebijakan ini menjadi pertanyaan mendalam mengenai dampak dari esensi dan juga pemenuhan hak dari pendidikan tersebut. Dalam hal ini banyak pertanyaan yang bermunculan mengenai apakah kenaikan UKT ini cederai dari prinsip-prinsip HAM tersebut, terutama dalam hak pendidikan di Indonesia. Nah, inilah jadi dasar bagi diskusi mengenai problematik hak pendidikan bagi pelajar Indonesia ditinjau dari kasus kenaikan UKT di Indonesia. Dalam banyak kasus, mahasiswa dan keluarga harus berjuang keras untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk membayar uang kuliah tunai. Kenaikan UKT dapat memperburuk situasi ini dan membuat mahasiswa lebih sulit untuk melanjutkan studi mereka. Akibatnya, beberapa mahasiswa mungkin terpaksa memutuskan untuk cuti kuliah atau bahkan berhenti belajar. Hal ini merupakan perhatian serius karena dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional mahasiswa dan peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berdampak pada kemajuan pendidikan di negara Indonesia ini. Kenaikan biaya kuliah yang besar dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan sosial. Pendidikan tinggi dianggap sebagai investasi dalam kemajuan negara, dan jika biayanya terlalu tinggi, ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, saya sudah mengumpulkan data primer berupa survei terhadap mahasiswa yang berkaitan dengan kasus kenaikan UKT ini. Seperti diagram di samping ini, ada sebanyak 96,2% mahasiswa tidak menyetujui kebijakan kenaikan UKT yang diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar mahasiswa memiliki status ekonomi standar atau rendah, sehingga kenaikan UKT tersebut memberatkan mereka. Selain itu, transparansi dalam penentuan golongan atau tingkatan UKT kurang jelas, meskipun mahasiswa harus mengisi data yang berkenaan dengan penentuan golongan UKT saat pendaftaran ke perguruan tinggi. Masih banyak mahasiswa yang merasa dirugikan karena ketidaktransparan kebijakan yang diterapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Serta ada 100% mahasiswa setuju bahwa kenaikan UKT yang berlebihan dapat melanggar prinsip-prinsip hukum, khususnya hak atas pendidikan. Dan selanjutnya, dalam survei yang dilakukan ada 90% mahasiswa menghadapi kesulitan atau bahkan tidak mampu membayar UKT mereka karena kenaikan biaya yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang status ekonomi rendah. Dampaknya adalah bahwa banyak mahasiswa mungkin terpaksa mencari cara tambahan untuk mendanai pendidikan mereka, seperti mencari pekerjaan paruh waktu atau part-time dan mengambil pinjaman pendidikan yang dapat mengganggu fokus mereka pada studi dan menciptakan beban tambahan untuk mereka. Masih ada pertanyaan, mengapa diberlakukannya UKT ini? Jawabannya ialah diberlakukannya sistem UKT menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya yaitu biaya SPMA atau uang pangkal yang berlaku sebelumnya dirasa memberatkan calon mahasiswa. Sistem UKT dirancang untuk mengurangi beban finansial mahasiswa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka. Kemudian biaya operasional yang diperlukan oleh PTN dalam proses kegiatan belajar, mengajar atau KBM dianggap tinggi. Nah, dengan menerapkan UKT, sebagian dari biaya ini dialihkan kepada mahasiswa yang diharapkan dapat membantu PTN mengelola keuangan mereka. Sebelumnya, mahasiswa diharuskan membayar biaya tambahan di luar SPP untuk biaya operasional pendidikan. Nah, dengan UKT ini, sebagian dari biaya tersebut dapat dimasukkan ke dalam UKT, sehingga pembayaran menjadi lebih terstruktur dan terprediksi. Berbicara peran pemerintah untuk memastikan kebijakan yang dibuat mengenai UKT tidak melanggar prinsip-prinsip HAM sudah tertuang dalam paragraf 2 pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 91 ayat 2 juga menguraikan berbagai cara di mana masyarakat dapat berperan, termasuk menentukan kompetensi lulusan, memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada mahasiswa, mengawasi mutu pendidikan tinggi, menyelenggarakan perguruan tinggi swasta bermutu, mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai bentuk peran lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Penting untuk mencari solusi yang memungkinkan akses yang lebih adil dan terjangkau ke pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat sejalan dengan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Tiap orang bisa punya mimpi,
tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Pendidikan ialah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada yang namanya peradaban. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seseorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan. Najwa Shihab. Kenaikan UKT di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap akses dan pemenuhan hak pendidikan bagi warga Indonesia. Dalam hal ini merujuk pada prinsip-prinsip HAM yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Kenaikan UKT yang terlalu tinggi dapat menciptakan hambatan bagi individu dari lapisan ekonomi masyarakat rendah untuk mengakses pendidikan tinggi. Nah, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip persamaan karena mereka mungkin tidak dapat mengakses pendidikan yang sama dengan individu dari lapisan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa hambatan ekonomi. Pendidikan tinggi harus dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menciptakan peluang dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Nah, jika kenaikan UKT menyebabkan pengurangan akses ke pendidikan tinggi, maka hal ini mungkin tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Bahwasanya undang-undang yang telah ditegaskan merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga dan aksesibilitas pendidikan tinggi yang adil dan inklusif, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang mengakui hak dasar individu untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi mereka. Baik, closing dari saya, jangan pernah merubah tujuan, tapi ubahlah pemikiran. Jadilah mahasiswa yang punya akreditas sehingga memiliki bekal integritas. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya. See you next video. Salam bela negara.